Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati wa akhwati wa ummahati, a'azzakunallah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan senantiasa memuji Allah di setiap waktu, di setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas. Kita berusaha untuk bersyukur dan senantiasa memujinya. Karena tak ada kata lain, tak ada perbuatan yang bisa kita lakukan karena nikmat yang begitu besar, nikmat yang tak terhingga, rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Bukti bahwa kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah sampai akhir hayat kita. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sedikit sekali orang-orang yang pandai bersyukur. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih dipertemukan, masih diberikan kesempatan. Karena kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, mungkin kita tak akan datang untuk berjumpa di Zoom ini. Karena Allah yang telah mentakdirkan, karena Allah yang telah menggerakkan dan mengetuk hati kita untuk berkesempatan belajar, berjuang, menjadi hamba yang faqih, hamba yang berilmu. Bagaimana dikatakan bahwa faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Kebetulan ini ditulis oleh flyer ini di poster ini, alhamdulillah dibuat oleh kakak kelas Umahat ya di kelas B ya. Jadi setiap ada mukadimah mereka ada kurang lebih 2 orang yang membuat flyer, poster ya, eee, atas inisiatif mereka. Maka kita apresiasi kalimat-kalimat yang kita sampaikan dalam mukadimah ditulis di poster, digital lalu dipublish, dikirim, di-share sebanyak-banyaknya menjadi amal jariah untuk kita semua. Faqihun wahidun, satu orang yang paham tentang ilmu. Namanya faqih, artinya orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang mengetahui berkaitan dengan ilmu. Satu orang saja orang yang berilmu. Asyaddu 'ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, lebih disegani oleh syaitan. Dan syaitan ini adalah sifat buruk pada dua makhluk ya, yaitu manusia dan jin.
ya ternyata lebih ditakuti. Syaitan itu lebih takut, ya. Manusia yang jahil itu takut dengan manusia yang berilmu. Jin yang jahat itu takut dengan orang yang berilmu. Dibandingkan min alfi abidin, dibandingkan 1000 ahli ibadah. Kok bisa demikian? Ya, kita tahu seseorang yang berilmu tidak akan bisa berbuat syirik karena dia tahu kesyirikan adalah sebuah dosa yang paling besar. Karena sesungguhnya dia tahu ilmu yang dimaksud. Sedangkan orang yang ahli ibadah, belum tentu mereka paham dengan apa yang mereka kerjakan. Terkadang mereka yang mereka anggap benar, yang mereka anggap baik, belum tentu adalah sebuah ibadah yang menjadi tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah bagi kita para penuntut ilmu, karena kita bisa ditakuti oleh syaitan dengan sebab ilmu kita, memanfaatkan sisa umur kita dengan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah atas izin Allah pada malam ini al-usbu' ar-rabi' alaysa kadzalik ummahat, pekan keempat, alaysa kadzalik ummahat. Bala. Bala, ya. Madza darsunal an ya ummahat, pelajaran apa kita pada Dalam malam Ulumul ini? Quran. Mutala'ah fi ulumil Qur'an namanya. Mutala'ah, menelaah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah atas izin Allah. Ummahat hadir, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan hati untuk bisa belajar, menimba ilmu dan menjadi hamba yang berilmu, yang alim, yang takut kepada Allah, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina wasalna, sampai surat apa kita terakhir ummahat? Terakhir An-Nasr. Terakhir An-Nasr. Maka selanjutnya surah apa ummahat? Al-Kafirun. Suratul Kafirun. Sedikit informasi sebelum kita mulai ya ummahat. Mungkin sebagian ummahat ada yang sudah melihat ya rekaman YouTube di kelas lain. Ada di antara ummahat yang demikian di sini? Belum, Ibu Dede Ustaz. mungkin? Oh belum ya. Baik. Karena Anda lihat itu ada yang uh, apa namanya uh, menonton itu sampai 30 kali gitu ya. Padahal yang hadir cuma berapa orang gitu ya. Apakah diulang-ulang apa ataukah memang dari kelas lain? Ya. Tapi terlepas dari itu, pembahasan tentang mutalaah fi ulumil Quran tentu semua kelas sama surah Al-Kafirun, tapi tingkat pemahamannya berbeda antara kelas D dengan kelas A atau E. A dengan E itu sama ya, cuman beda waktu saja. Antara kelas D dengan kelas B ya, tingkatannya berbeda. Pemahamannya kita bicara ya, tingkat pemahamannya berbeda. Karena apa demikian? Karena tidak semua yang ada di kelas B itu ya, atau tidak semua yang ada di kelas DAL itu mengetahui dan paham kaidah-kaidah yang ada di kelas B yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Maka kita batasi sesuai dengan kemampuan ummahat di kelas DAL. Ya, kita bicara ya yang realistis terkait dengan apa kelas DAL. Ya, di mana kelas DAL ini baru sampai terkait dengan jamak ya, jamak mudzakkar salim
jamak muannats salim, dan jamak apa mah terakhir? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ummahat eh, baca ya, ya, baca dari ta'awudz, basmalah, dan membaca ayat yang pertama saja ya. Pada Ummahat bisa dibaca bersama-sama. Wahid, ihnan, talata. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحيم قل يا أيها يا أيها الكافرون Cukup? الكافرون. Ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini yang senantiasa menggetarkan hati kita sebenarnya Ummahat. Kalau kita tahu artinya secara mendalam, secara bahasa. Judulnya saja Suratul Kafirun. Surat atau berita, informasi tentang Al-Kafirun. Ma makna Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Ya apa? Orang-orang kafir. Ya kafir itu apa? Kita bicara bahasa Indonesia Ummahat. Orang yang ingkar. Orang yang ingkar. Ingkar itu ada bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya ingkar itu adalah ankara yunkiru. Inkarun. Inkar. Inkar bahasa Arab. Al-kafaro apa? Nggak usah kafaro lah. Iya, bukan, nggak usah kafir lah. Inkar itu apa inkar? Mengingkari. Mengingkari itu apa? tidak mengakui. Tidak menerima gitu. Nah, ia tidak mengakui. Tidak mengakui, tidak menerima. Banyak ya maksudnya. Ya, Anda paham yang dimaksud oleh Ummahat ya. Nah, ankara yunkiru, mengingkari, itu artinya adalah tidak mengakui, tidak menerima. Betul. Sahih. Ya. Kalau kafara, ya, Sama dengan kafirun. kafarat nggak Ustaz? Masya Allah. Ah, yang ditunggu-tunggu dijawab juga alhamdulillah. Ya, sama nggak dengan kafara? Alhamdulillah. Berbeda. Ya, Beda. berbeda. Tapi hurufnya sama. Hmm. Akar katanya kalau kafarah itu akar katanya adalah kafara. Kafara ya, kafara. Paknya tasdid. Nah, ya. Kafarah dulu lah. Apa kafarah, Ummahat? Kita harus bayar kafarat. Nah, apa kafarat? Tebusan ya, denda. Tebusan. Pengganti apa ya? Mm-mm. Iya, kurang lebih apa-apa tadi? Bukan ini, bayar denda gitu, tebusan. Tebusan. Hmm, Kurang pas sih ya Ustaz. Apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, artinya adalah membayar ganti rugi. Iya, bayar ganti. Mm-mm. Ya, membayar ganti rugi, membayar hutang, menebus dosa, menebus ya. Ya, itu kalau kafaro. Ya. Kalau kafaro artinya tadi telah disebutkan inkar. Inkar itu apa tadi? Tidak mengakui, tidak menerima, tidak percaya lebih detail. Ya, kalau tidak percaya apa bahasa bahasa agamawinya ya, bahasa religinya. Tidak beriman, ya. Mengingkari itu artinya di dalam bahasa Arab kafara, artinya tidak beriman,
Tidak percaya, tidak maunya keyakinan, tidak meyakini. Secara secara apa Ummahat? Lugatan, yaitu ya. Nah, kita berharap bisa aktif nih Ummahat. Ya, bisa terdengar suara anak Ummahat? Jauh Ustadz suaranya. Jauh ya? Iya, iya, iya. Coba sekarang bisa terdengar jelas tidak Ummahat? Terdengar Ustadz, hanya saja Dengar ya? kalau sinyal saya kayaknya kurang stabil ya, barusan saya terlempar. Oh gitu. Iya, iya, iya. Tapi suara anak jelas tidak Ummahat? Jelas Ustadz. Sekarang lebih jelas. Sekarang lebih jelas ya. Iya, ya, baik, baik. Ya. Kita lanjutkan ya Ummahat. Ya, jadi kafara itu apa artinya? Mengingkari, tidak beriman, tidak percaya dan tidak meyakini. Ya, tidak percaya atau tidak meyakini. Ya, nanti kita bahas lebih detailnya di ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa Ummahat? Katakanlah Muhammad. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Hmm. Katakanlah ditujukan kepada Muhammad. Jadi maksudnya di sini adalah Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad untuk berkata, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka nih. Ya. Maka disebut dengan kata kul. Dari kata kola yaqulu. Kalau tidak salah kita sudah pernah bahas ya, karena ada di dalam surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Ya. Ya artinya adalah harfun nida. Ya. Apa artinya nida? Nida itu panggilan. Wahai. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya ummahat. Ya ahlal kitab. Ya Abdullah. Ya Rasulullah. Tapi bentuknya jamak. Maka menggunakan ayyuha. Wahai sekalian artinya. Fahim tuna ummahat? Eh, Ustadz, ini yang harfunida itu yang kemarin kita istilahnya ya munada ya. Iya. Harfun nida. Nama lainnya adalah ya al-munada. Betul. Ya. Hurufnya namanya harfun nida. Ya. Huruf ya itu namanya harfun nida. Huruf panggilan. Nah, tapi penggunaannya namanya ya al-munada. Munada dari kata nida sama. Panggilan. Dari kata nadan. Nada yunadi. Tahu ya? Nada-nada. Dalam bahasa Indonesia kan ada nada. Nadanya mana? Jadi nama orang kan. Ya. Fahim tunau mahat. Fahimna insya Allah. Fahim insyaallah. Al-kafiruna. Wahai sekalian orang-orang kafir. Bentuknya apa nih Ummahat? Tunggal, mufrad atau jamak? Jamak. Jamak apa Jamak jenisnya? muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Masya Allah. Sahih. Jamak mudzakkar salim. Ada tandanya apa? Belakangnya Ada wawu, Ada waw dan nun. nun. Ya, waw dan nun. Ya, sahih. Kafirun, wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini ditujukan kepada siapa? Kafir Quraisy, Ummahat. Ya. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu mengingkari kenubuatan Nabi Muhammad.
kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kalau ada yang mengatakan ya Nabi Muhammad bukan nabi, maka dia telah kafir. Ya, secara bahasa dia telah kafir, secara agama dia telah kafir. Kalau ada orang yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dia telah kafir. Meskipun agamanya Islam. Jadi jangan beranggapan bahwa kafir itu adalah orang yang menyembah selain Allah. Ya. Orang datang ke makam para wali, lalu minta-minta kepada wali. Ya. Lalu apa bedanya dengan kafir Quraisy? Kalau ditanya kafir Quraisy itu nyembahnya siapa, Ummahat? Mereka menyembah siapa, Ummahat? Lata Uzza. Bahala-bahala. Ini harus diluruskan nih. Ya. Lata Uzza itu mereka tidak sembah. Ya. Lata Uzza, mereka tidak menyembah Lata dan Uzza. Apa dalilnya? Surat Yunus ayat 31. Pada hakikatnya mereka tuh nyembah siapa? Allah. Tapi melalui Lata dan Uzza. Bertawassul. Bahkan menjadikan Lata Uzza bisa lebih tinggi daripada Allah. Kayak kalau ditanya, kafir Quraisy pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Dalam surat Yunus ayat 31. Mayyarzukukum minas sama. Siapa yang memberikan rizki dari langit? Siapa yang memberikan rizki dari bumi? Yang menciptakan pendengaran, penglihatan. Yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati ataupun sebaliknya. Lalu apa jawaban mereka? Fasayaqulunallah. Mereka mengatakan, yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah. Yang menciptakan alam semesta ini Allah. Afala tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi artinya Lata Uzza Manna itu kisah aslinya dia adalah orang solih di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW hidup. Lalu ketika meninggal dunia, wafat, diabadikanlah oleh saudagar-saudagar, pembesar-pembesar di sana pada saat itu di Mekah. Lalu dibuat patung biar ingat. Mengingat orang soleh itu bagus, betul. Dibikin tuh patung, Lata, Uzza, Manna. Lalu berinisiatif biar lebih banyak pahalanya ditaruh di dalam Ka'bah. Biar lebih cepat doanya, lebih ampuh, lebih manjur ditaruh di dalam Ka'bah. Lalu mereka bertawaf, berdoa, mengikuti millata Ibrahim. Ya, jalannya Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim. Ya. Jadi jangan salah kaprah, umat. Oh, orang kafir, ada kita beranggapan orang kafir itu Yahudi dan Nasrani. Bukan. Bisa jadi yang sama dengan kafir Quraisy. Orang Yahudi dikatakan kafir kenapa? Apakah mereka tidak menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Mereka beragama monoteisme, menyembah satu Tuhan, yaitu Allah, Allahnya Musa, Allahnya Bani Israel. Tapi mereka mengkultuskan orang-orang soleh mereka. Orang Nasrani sama. Kalau ditanya kerajaan Tuhan di langit itu milik siapa? Umat. Kerajaan siapa? Ada di dalam, kok tidak salah, di dalam Matius ya. Pasal berapa? Nah, lupa gitu ya. Pernah baca dalam teks bahasa Arab ya bahwa ya kerajaan langit itu milik siapa?
milik Allah, milik Allah. Bahasa Nasrani ini, milik Allah. Ya. Anak akan kembali kepada Bapak. Itu yang dijelaskan. Ya. Nah ini yang harus diingat. Ya. Diingat dari kata kafir ini. Kafara. Ya. Sekali berdajjal saja ada emblemnya di jidatnya. Apa tulisannya Om Ahad dalam hadis itu? Kafaro. Kafara. Orang yang mengingkari, orang yang nggak percaya, ya, tidak beriman. Dia tahu itu benar tapi tidak beriman. Ya. Sebagaimana iblis pun demikian. Coba kalau kita tanya, iblis itu nyembah siapa, Umar? Allah. Tapi iblis membangkang kepada Allah. Ya. Nurut kepada Allah, tapi minta satu permintaan untuk bisa menangguhkan masa hidupnya yang nanti khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Ya. Nah, ini yang harus diingat, ya, kafirun, kata kafir. Jangan jangan eh, apa namanya, salah kaprah ya memaknai kata kafir. Ya, apalagi nanti kalau masuk ke dalam pembahasan secara istilah, secara agama, itu lebih dalam lagi. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Silakan dibaca Ummahan. Wahid isnan salasa. La a'budu ma ta'budun. Masya Allah. La a'budu ma ta'budun. Arti terjemahnya apa, Ummahan? Silakan dibaca terjemahannya. Tidak menyembah apa-apa yang kamu sembah. Iya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di sini ada kata ganti yang bukan menyimpang ya bicaranya, mungkin perbedaan bahasa ya. Ya. Arti secara bahasa Arabnya itu adalah aku tidak akan menyembah, ya, apa yang kalian sembah. Bukan kamu ya, tapi kalian orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, ini unik ya. Di sini ada kata la a'budu. La di sini adalah nafyun. Nafyun itu meniadakan. Ya. Lalu bentuk a'budu itu ada di sini, Ummahat. Ya. Namanya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il apa, Ummahat? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya kata kerja yang sedang terjadi. Kalau kata kerja yang sedang terjadi otomatis apa? Dari dulu sampai sekarang itu berlangsung. Bahwa Nabi tidak menyembah dari dulu sampai sekarang. Ya. Bukan setelah terjadi. Ya. Aku telah tidak menyembah. Maksudnya aku telah tidak menyembah itu maksudnya gimana? Kata lampau, past tense. Kalau telah atau setelah apa atau lampau, kata kerja lampau itu menunjukkan bahwa dulu Nabi tidak menyembah. Tapi sekarang nggak tahu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi Nabi SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan kata abud, bahwa Nabi tidak pernah menyembah dari zaman dulu. Nah, ini pertanyaan kepada ummahat ya. Pernahkah ummahat membaca sirah bahwa ketika Nabi diutus umur 40 tahun ya, jadi Nabi dan Rasul. Nah, sebelum 40 tahun apa agama Nabi? Pertanyaan itu. Yang pertama. Apa agamanya Nabi? Ya. Mengikuti agama Nabi Ibrahim.
mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tapi kan ada kesyirikan di zaman itu. Apakah Nabi melakukannya? Tidak. Artinya apa di sini? Amaliyah dari syariat milah Ibrahim sebelum Nabi diutus, Nabi tidak lakukan. Ya, tawaf dalam kondisi telanjang, itu zaman jahiliyah tuh, Ummahat. Kalau punya anak perempuan, diapain, Ummahat? Dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Waliyahumillah. Ya, korupsi, perampasan, dan lain sebagainya, ya, sangat barbar di zaman itu. Bahkan para ahli sejarawan, ya, Barat mengatakan bahwa sebelum Nabi diutus, ya, Jazirah Arab itu terbelakang, sangat barbar, orang-orang barbar, orang-orang yang nggak punya aturan, orang-orang keras, orang-orang yang terbelakang. Yang maju saat itu apa? Bizantium, Roma, ya, yang berpusat di Istanbul, yang sekarang Istanbul, dulu Konstantin, ya. Dan yang kedua Faros, Persia, ya, di Iran saat ini, di Tehran, ya, Teheran, ya, orang-orang Persia itu maju, perkembangannya, peradabannya. Jazirah Arab terbelakang. Makanya Nabi merenung, ya, ke perjuangan Nabi SAW. Kita harus ingat bahwa perjuangan beliau itu luar biasa. Merenung di mana, Ummahat? Ada yang tahu? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Sahih. Ya, di Gua Hira merenung, bukan sehari dua hari, berhari-hari merenung. Ya, maju salah, mundur salah. Maju mau ikuti agama milah Ibrahim, tapi kok begini? Sedangkan Nabi nggak tahu. Belum turun wahyu, malaikat Jibril belum turun. Tapi di satu sisi mundur juga salah. Bingung. Penuh dengan kegelisahan pada saat. Hanya pada saat itu di umur 40 baru Nabi Muhammad SAW, ya, diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ini yang harus diingat, teman. Ma ta'budun. Bentuknya juga fi'il mudhari'. Apa yang kalian sembah? Berarti dari dulu sampai Nabi diutus, mereka masih menyembah dengan yang sama. Apa yang mereka sembah? Allah melalui tawasul-tawasul para autan, yaitu para berhala-berhala yang mereka buat. Ya, itu yang terjadi. Ya, fahim tunna, Ummahat. Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Di ayat ini adalah kalimat fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Ya, kata kalimat yang diawali dengan fi'il. Ayat pertama juga, ya, kalimat yang diawali dengan fi'il. Maka tidak ada istilah mubtada khobar. Susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Seperti itu. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung, ya, ditanyakan, ya, Ummahat. Ya. Kita baca, ya, bersama-sama ayat yang ketiga, Ummahat. Wahid itsnan salasa. ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ya, Masya Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya apa, Ummahat? dan tidaklah engkau menyembah apa-apa yang aku sembah. Ya, ya. Ayat ketiga, kita lihat terjemahan mushaf aja, ya. Terjemahan mushaf dulu nih. Wala, dan.
kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya. Secara terjemahan mushaf. Ya. Terjemahan bahasa wala dan antum atau antum kalau bahasa Arabnya antum abiduna. Bentuknya la di sini juga nafyun meniadakan, cuman setelahnya adalah isim. Ya. Artinya dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Pertanyaan muncul. Abada ya'budu dari kata abid. Abiduna. Kalau jamaknya abiduna jamak mudzakkar salim. Nah, abid itu apa artinya, Ummahat? Abada ya'budu artinya apa? Hamba. Abdun. Tuh, Hamba. hamba. Apa itu hamba? Apa itu hamba? Pertanyaannya. Makhluk penyembah. Hah? Makhluk penyembah. Ya. Makna lainnya agar kita lebih paham, lebih dekat dengan kata abada ya'budu, ya, adalah orang yang mengabdi. Makanya hamba itu kan bisa diartikan budak, teman. Ya. Budak itu melayani majikannya sepenuh hati. Ya, kalau bahasa kasarnya. Bahasa halusnya hamba sahaya. Ya. Dan abdun abada ya'budu artinya adalah perbuatan seorang yang me, apa namanya melakukan secara totalitas kepada, ya, orang yang kita sembah atau makhluk yang kita sembah, ya. Maka diartikan mengabdi, ya. Mengabdikan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itulah, dari sini kita tahu bahwa wala antum abiduna, dan kalian bukanlah penyembah. Penyembah di sini adalah yang mengabdikan sepenuh hati kepada Allah. Tapi kalian mengabdikan diri kalian kepada siapa? Lata uzamana, meskipun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Tapi dalam masalah ibadah kalian menyimpang. Ini maksudnya, ya. Masuk ke dalam ranah tauhid, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Ini yang harus diingat dan diluruskan, umat. Kenapa demikian? Karena di zaman ini banyak orang-orang yang mirip kafir Quraisy. Ya. Mereka melalui perantara patung, orang soleh. Lalu apa bedanya dengan kuburan orang soleh yang telah meninggal? Datang ke sana ngapain? Minta doa. Biar doanya lebih mustajab. Jadi teknisnya kita berdoa kepada si wali yang telah meninggal, ya, agar si wali yang telah meninggal ini mendoakan kita, ya. Doanya kepada siapa si wali ini? Kepada Allah, ya, agar rezeki kita lancar, usaha kita dimudahkan, ingin punya anak yang soleh dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di negeri kita. Datang kepada para wali yang telah meninggal, ya. Lalu apa bedanya dengan kafir Quraisy? Setiap malam suro, apa yang dilakukan? Memandikan keris. Yang orang Jawa di sini ada kejawen, ya. Setiap panen raya ngapain? Ya, sedekah bumi, sedekah apa? Laut, pantai laut selatan. Ya. Itu dalam rangka mensyukuri
mensyukuri atau kita menjadikan perantara-perantara lain untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan orang kafir Quraisy? Ketika ditanya kafir Quraisy maka jawabannya liuqarribuna ilallahi zulfa. Kata kafir Quraisy dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Agar kami tuh lebih dekat kepadamu ya Allah. Maka kami taruh itu patung, taruh orang soleh, datang ke kuburan minta doa. Lebih mustajab doa ke di mana di kuburan para wali daripada di masjid. Ya, wal'iyadu billah wa na'udzu billah. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Di ayat 3 ini adalah susunan mubtada khobar. Mubtadanya adalah wala antum. Ya. Dan khobarnya adalah abidu nama a'bud. Ya. Dan kalian tidak atau bukan. Bukan apa? Khobarnya abidun, penyembah. Ma'abud, apa yang aku sem. Dalam Islam boleh gak bertawasul, Ummahat? Pertanyaan itu. Bertawasul tuh minta perantara, yang melalui perantara. Boleh gak kira-kira? Boleh kan Ustaz? Boleh. Dengan amal Tapi, soleh ya? iya. Tapi tawasul yang diajarkan Nabi. Yang bukan diajarkan Nabi, yang diajarkan oleh kaum-kaum terdahulu, termasuk kafir Quraisy, Yahudi, dan Nasrani. Jangan diikuti. Seperti tawasul kepada apa? Amal soleh kita. Kisah Ashabul Kahfi itu bukti. Ya. Tapi hanya kepada Allah ya, jangan diumbar kepada orang lain gitu ya. Ketika berdoa, ya Allah, saya rajin ibadahnya, ampuni dosa saya. Saya rajin puasa saya full 30 hari di bulan Ramadan dan puasa Senin Kamisnya rutin. Tolong ampuni saya ya Allah. Ya, itu boleh. Tapi yang nggak boleh ketika mintanya dunia. Ya Allah, saya sudah capek ibadah, tapi kok hidup saya begini-gini aja. Rezeki saya kok seret kayaknya. Ya, berikanlah kekayaan kepadaku ya Allah. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak Ummahat? Ada ada Ummahat di sini? Ya Ustaz. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, Ustaz. Iya, ya berkaitan dengan urusan dunia, ya kita jangan berharap dengan tawasul, ya minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat, ya. Ya Allah, saya mau punya mobil bagus, saya sudah rajin ibadahnya kok nggak dapat dapat. Nah, itu ibadahnya tujuannya apa? Dunia apa akhirat? Kalau tujuannya dunia nggak dapat pahala, ya. Oh biar punya mobil bagus, difoto mobilnya, dipegang mobilnya, disolawati. Pernah dengar nggak seperti itu, Mahat? Ya, Ya Ustaz. sering disalawatin dulu. Disolawatin dulu, biar kecipratan. Siapa tahu kan dapet. Ya. Ini adalah amalan-amalan receh. Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa agamanya, ini adalah amalan-amalan yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Hati. Dan tawasul yang boleh nih dalam mengungkapkan amal soleh kita kepada Allah. Ya. Lalu yang kedua, bertawasul Afwan kepada orang. Ustaz, Ya, silakan. mau nanya soal tawasul ya.
Kan barusan di Ustadz bilang kalau nggak boleh untuk urusan duniawi. Cuman kan kadang gitu ya, sebagai orang tua atau sebagai istri, kita kan kepengen gitu ya, yang baik-baik buat anak, buat suami, kayak misalkan anak supaya kelak jadi sukses atau apa namanya membanggakan agama dan kedua orang tua. Nah kalau kayak begitu boleh nggak ya Ustadz ya? Nah, ya. Jazakallah khair Ustadz. Wa jazakillah khairan. Terima kasih pada ibu yang bertanya. Ya, ini harus diingat juga ya bahwa bertawasul kepada amal ibadah kita, meminta kepada Allah, yang diminta apa? Kan itu ya pertanyaannya. Kalau yang dimintanya dunia boleh nggak? Yang diminta dunia itu harus dispesifikan. Ya, kalau mintanya adalah kebaikan dunia akhirat boleh. Tadi kan Anda sampai. Ya, jangan didetailkan urusan dunia. Ya Allah, ya semoga saya sudah rajin ibadahnya. Semoga anak saya ini bisa keterima di jurusan kedokteran. Bisa keterima di SMA favorit, SMP favorit. Didetailkan. Urusan dunia itu tidak perlu didetailkan. Cukup kita katakan, ya Allah berikanlah kebaikan untuk anakku ini, ya Allah. Berikanlah kebaikan, petunjuk, dan jalan keluar yang terbaik menurut Engkau, ya Allah. Karena terkadang kalau perkara dunia, menurut kita, anak kita maunya dimasukkan ke jurusan kedokteran, tapi kita nggak tahu takdir Allah menurut kebaikan yang Allah berikan itu yang mana. Siapa tahu dengan dia tidak masuk ke sana, ya itu adalah takdir menurut Allah, adalah takdir yang baik. Nah ini yang harus diingat. Kalau mau detail urusan dunia, ya kalau mau detail jangan urusan dunia, mintanya. Detail urusan kepada berkaitan dengan urusan akhirat. Ya Allah, masukkanlah hambamu ini ke dalam surga Firdaus, bertetanggaan dengan Nabi SAW. Yang masih gadis, mungkin kalau nanti saya belum menikah, sebelum meninggal ternyata belum menikah, lalu sampai meninggal belum menikah juga, ya nikahkanlah hambamu ini dengan para nabi dan para rasul di dalam surganya nanti. Itu didetailkan boleh nggak urusan akhir? Boleh. Ya. Harapan kita. Sedangkan itu yang terjadi di akhirat adalah takdir Allah yang terbaik. Tapi kalau di dunia, ya seakan-akan kita menyalahi takdir. Cukup kita katakan doa sapu jagat yang biasa umat baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan yang hasanah, yang baik. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Di dunia dulu kan. Ya. Seperti itu. Fahim tuna umahat. Ustaz, Fahim mau, Ya. Baik, mau silakan. tanya boleh Ustaz? Boleh, silakan. Berarti kalau misalkan kita menghususkan ibadah tertentu, misalkan sholat duha biar rezekinya lancar, sholat tahajud biar keinginan kita dikabul, itu gimana Ustaz? Nggak boleh ya? Ya, gini umahat. Bukan bicara boleh atau tidak. Sekarang yang kita ajak diskusi, ya. Ajak berpikir begini. Ketika kita beribadah kepada Allah, pastinya kita menginginkan yang terbaik ya, di dunia, takdir yang terbaik. Betul tidak, Om? Alaysa kadzalik? Ya Ustadz. Ya, bala. Tapi tahukah ummahat takdir yang terbaik di dunia ini apa? Kita nggak tahu. Ya. Ya Allah, berikanlah rizki, saya sholat duha gitu ya, berikanlah rizki yang lancar agar rizki saya lancar. Kita nggak tahu. Siapa tahu karena kalau dia mendapatkan rizki yang lancar, dia semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya memudaratkan dia.
Karena rajin qiyamul lail, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya jadi orang kaya ya Allah. Siapa tahu pandangan kita bahwa orang kaya itu nikmat, nyaman, bahagia. Tapi Allah mentakdirkan bukan jadi orang kaya. Karena Allah tahu kalau kita kaya, apa yang terjadi? Jumawa, sombong, atau memudaratkan diri kita. Ya. Maka mintanya apa? Ketika kita sholat duha, ya Allah berikanlah ya rizki yang apakah? Kalau diajarkan oleh Nabi apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik ya Allah. Rizki baik bukan berarti sedikit ya. Bisa banyak, bisa sedikit. Itu ketentuan Allah. Jangan minta, wah rizki saya dilancarkan. Wah, selama ini memang nggak dilancarkan sama Allah. Hati-hati. Dalam sudut pandang ini bisa berbahaya. Ya. Paham tunna umhat? Fahimna insyaallah. Paham nggak, insya Allah? Maka jawabannya apa? Jawabannya sayang ya. Sholat duhanya kalau tujuan untuk dunia. Ya. Karena ibadah itu ditujukan kepada Allah. Ya. Mengharapkan ridho Allah dulu. Adapun permintaan-permintaan dunianya itu nanti akan mengikuti kalau kita sudah diridhoi Allah, pasti akan dimudahkan jalannya. Ya. Ada ayat 1000 dinar. Ummahat pernah dengar ya? Ya. Ayat 1000 dinar. Nih kalau mau jadi orang kaya nih baca nih ayat 1000 dinar. Kalau 1000 dinar gak? 1 dinar itu kepingan emas itu. Berapa gram? Ya, ini 1000 dinar kaliin aja, waduh. Udah pakai hitung-hitungan manusia deh. Ya, diamalin. Jadi beramal tujuannya buat dunia, bukan beramal karena perintah Allah. Hati-hati. Ya. Fahim tunaumat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Kita lanjutkan dulu ya Umahat. Ayat yang keempat. Silahkan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Wala abidum Dan batum. Abad. Ya. Artinya apa Umahat? dan Dan aku aku tidak tidak pernah menyembah menjadi apa-apa yang penyembah apa yang kamu sembah. Iya. Masya Allah. Anda detailkan ya di sini ya. Yang sahih untuk pendetailannya ayat ini terjemahannya adalah wala ana abidum ma'abattum, artinya adalah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian telah sembah. Ya, apa yang kalian telah sembah. Ya, ada kata telah di sini karena bentuknya abattum itu telah terjadi. Ya. Apakah kalau telah terjadi sekarang tidak melakukan? Tentu bisa iya, bisa tidak. Tapi telah ditekankan tadi di ayat yang kedua bahwa mereka prosesnya masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang kelima silakan dibaca sama-sama Ummahat Wahid Isnan Salasa. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, Masya Allah. Artinya, dan kamu tidak akan menyembah apa-apa yang aku sembah. Menjadi penyembah apa yang aku sembah. ya baik. Ayat 3 dan ayat 5 itu sama Ummahat. Ya. Dari segi susunan, makna, kosakata, ya, penggunaan katanya sama. Ya, ini adalah taukid. Taukid itu adalah penekanan. Ya, statementnya adalah ayat kedua, lalu ayat ketiga penekanan dari ayat kedua. Ayat keempat itu statementnya, maka ayat kelima itu adalah penekanan dari ayat keempat. Bahwa sangat mustahil kalau kita berkolaborasi, ya, berkolaborasi antara kafir Quraisy dengan umat Islam, kaum muslimin pada saat itu.
Meskipun Tuhannya yang disembah sama, tapi caranya berbeda. Ya, caranya berbeda. Ya, dan itu dilakukan oleh kafir Quraisy. Makanya di ayat 6 diperjelas finalnya ini ayat 6. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. Wahid Isnan Salah. Lakum Lakum dinukum waliyadin. Artinya Ummahat. untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, Masya Allah. Ya, artinya secara bahasa untuk kalian agama kalian. Kafir Quraisy punya agama, yaitu agama kalian. Jangan disamain dengan agamanya Nabi. Ya, untukku ada agamaku. Ya. Apa artinya agama Ummahat? Din. Din itu artinya apa Ummahat? Dinan. Dari kata dayana yudayin. Pernah dengar kata dain? Harus bayar dain. Apa dain? Hutang. Hutang. Wah, agama tuh hutang dong. Bukan. Tapi hutang itulah diambil dari akar kata agama. Kenapa dain itu artinya hutang? Karena orang yang berhutang wajib apa Umar? Membayar. Ya, membayar tuh maksudnya melunasi. Melunasi itu maksudnya apa? Berkewajiban. Ya. Sedangkan agama itu punya kewajiban. Apa kewajibannya agama? Iman, beriman. Ya, beriman dari kalimat thayyibah. Ya, yang diajak Nabi Muhammad kepada kafir Quraisy apa itu? La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah Muhammad? Tidak Tiada ada kesembahan selain Allah. ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah, melunturkan keyakinan orang-orang kafir Quraisy dan di luar Islam bahwa mereka menyembah Allah tapi melalui dan menyembah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalimat thayyibah ini la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tuhan ada banyak. Yang manusia jadi Tuhan pun banyak. Yang setengah manusia jadi Tuhan pun banyak. Tapi yang berhak disembah cuma satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita akhiri pada malam hari ini? Ana Ustadz, Nah, silakan. tadi Ustadz bilang la-nya itu la nafi ya Ustadz. Yang mana? Yang la budu yang ayat kedua, ayat La. ketiga, ayat Iya, keempat. betul. Tidak. Eh, artinya kan Pertanyaannya? tadi tidak akan ya, artinya selamanya itu tidak akan. Perbedaannya dengan lam, lan, kalau di yang Al-Ikhlas kan kemarin pakai lam ya. Iya. Perbedaannya itu kan biasanya kalau tidak akan itu pakainya lam atau lan gitu ya. Iya. Ini, Ya, baik. Ini dari segi bahasa Ummahat. La ya artinya tidak atau tidak akan. Ya. Sama dengan lam, sama dengan lan. Bedanya apa? Bedanya adalah perubahan. Kalau la, fi'il mudhari'nya akhirannya jadi domah. La a'budu. Ya. Tapi kalau lam, fi'il mudhari'nya jadi sukun. Dia majzumkan, mensukunkan. Lam yalid, walam yulad. Kalau lan, ya, dia memansubkan, memfathahkan kata kerjanya. Ya, contoh lan yalida, kan lam yalid harokatnya kan sukun. Jadi kalau pakai lan jadi lan yalida.
Ya. Nah, ini Anda tulis saja ya biar enak ya. Lam yalid. Kan gitu ya kalau di dalam ini sukun ya. Kalau pakai lan yalida. Ya. Kalau pakai la yalidu. Ya. Itu perbedaannya. Tapi secara umum maknanya sama. Ada secara khusus memang perbedaan. Tapi secara umum maknanya sama. La, lam, dan lan. Tergantung apa? Harokat akhir. Bahkan kalau harokat akhirnya la, harokat akhirnya sukun, jadinya jangan. Nah ini belum dibahas nanti di pelajaran Nahwu. Seperti itu Ibu Esa. Paham tunai insya Allah? Oh, jadi ada perbedaan artinya kalau dikhususkan lagi gitu ya Ustaz. Oh iya, iya betul. Betul. Kalau yang kayak la roibah kan itu berarti fathah. Kalau di contoh yang Ustadz itu kan berarti rumah ya masuknya. Kalau la raiba fi itu bertemu dengan isim, beda lagi. Roiba itu isim, roibun. Nah, kalau ini kita bicara fiil, beda lagi tuh la yang bertemu dengan isim dengan la yang bertemu dengan fiil. Insya Allah nanti ada pembahasan. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi kan? Raiba. Kenapa dia fathah? Kan di sini nggak la, cuman dua, sukun dengan dhamma. Nah, itu masuknya ke isim. Kalau ini kan fiil. Yalid itu fiil ya. Kalau raiba itu isim. Beda lagi. Ya. Bisa dipahami Ummahat? Ya, baik Ustadz, harus bersabar. Harus bersabar. Ada di buku Miyasar, ada kok di buku Nahwu ada. Nanti ada pembahasannya, ya. Insya Allah taala. Ya, kalau Ibu Esa mau buru-buru ya, bisa dibuka di kelas ba ya. Kelas ba di channel YouTube ada itu di kelas ba Tahassus Bahasa Arab kelas ba. Cari-cari aja setiap pelajaran nahunya nanti cari. Nanti ada karena kelas ba sudah belajar. Ya, adwatul nasibah, adwatul jazimah ya. Di mana huruf-huruf yang menjazmkan, huruf-huruf yang memansubkan untuk fiil kata kerja. Lalu ada juga untuk isim. Nah, itu ada. Ya, kalau mau buru-buru bisa dicek nanti di Tahassus Bahasa Arab kelas ba ya. Ya, kelas ba ya, seperti itu. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganjal ya masalah tawasul sama tadi. Karena tawasul ini agak-agak ini ya, di zaman ini bisa terjatuh ke dalam yang pertama adalah terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan, bisa berdosa atau bahkan bisa masuk ke dalam perkara kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, belum paham tentang tawasul, dan insya Allah kita akan membahas sedikit di pertemuan yang akan datang. Pahim tunau Mahat? Fahimna insya Allah Ustadz. Fahimna insya Allah. Taib. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun ada kesalahan. Ya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri pada malam hari ini dan pekan keempat tidak ada tugas. Kita akan berjumpa di bulan depan, di bulan September. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di bulan depan, atau bahkan nanti Allah pertemukan kita di dalam jannahnya Firdaus, dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.